Tes kejiwaan bagi setiap orang Islam. Jika dirimu kuat mendengarkan ayat-ayat ini, maka dirimu tidak dikuasai oleh setan. Ini hanya 4 ayat saja di dalam surat Fatir. Surat Fatir artinya surat pencipta. Hanya 4 ayat saja, mulai ayat yang ke-5, ke-6, 7, dan 8. Oleh sebab itulah mari tes kejiwaan kita masing-masing. Ini khusus untuk umat Islam. Jika ternyata diri kita merasa tidak betah, tidak kuat mendengarkan 4 ayat ini, maka itu tanda-tanda bahwa setan sudah menguasai diri kita. Tetapi jika ternyata diri kita merasa enjoy, merasa enak-enak saja, santai-santai saja, tenang-tenang saja, bahkan merasa senang dan cinta mendengarkan keempat ayat ini, maka alhamdulillah itu sebagai tanda bahwa diri kita tidak dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, mari coba tes kejiwaan kita masing-masing. Setelah mendengarkan keempat ayat ini dan dengarkan pula penjelasannya. Karena ayat ini menjelaskan tentang manusia dan setan. Bukan hanya umat Islam tetapi manusia dan setan. Oleh sebab itu sebagai tes kejiwaannya ini khusus untuk umat Islam. Karena Al-Quranul Karim sudah terbiasa didengarkan oleh umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam coba tes kejiwaan kita masing-masing. Mari dengarkan 4 ayat dari surat Fatir. Mulai ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Kita awali membacanya dengan bacaan ta'awudz, kemudian bacaan basmalah dan 4 ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah yaitu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-sekali memperdayakan kepada kalian al-hayatud dunya oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan memperdayakan kepada kalian billahi kepada Allah al-ghururu oleh tipu daya. Jangan sekali-sekali tipu daya dunia ini melalaikan kalian daripada zikir dan ingat kepada Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana sesungguhnya syaitan aduwwun yaitu musuh. Inna syaitana sesungguhnya syaitan lakum bagi kalian aduwwun yaitu musuh. Inna syaitana lakum aduwwun sesungguhnya syaitan bagi kalian yaitu musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah oleh kalian semua pada setan itu aduwan sebagai musuh-musuh. Jangan pernah menjadikan setan-setan sebagai teman. Jangan pernah menjadikan setan-setan sebagai sahabat, tapi jadikanlah setan-setan itu sebagai lawan kalian, musuh kalian. Jangan biarkan setan-setan itu menguasai diri kalian, kemudian setan merasa kepanasan. Jika setan-setan di dalam tubuh kalian itu merasa kepanasan, kemudian setan-setan itu akan menggoda kalian agar kalian tidak betah mendengarkan pengajian-pengajian. Jika kalian turuti setan-setan yang kepanasan di dalam tubuh kalian itu, kemudian kalian tidak betah mendengarkan pengajian-pengajian, maka kalian sudah kalah, sudah dikuasai oleh setan. Oleh sebab itulah, kalahkan setan. Jadikan setan sebagai musuh yang nyata, lalu kalahkan. Jangan turuti kemauan setan yang kepanasan tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian kita turuti kemauan setan, setan yang ada di dalam tubuh kita kepanasan, kemudian kita tidak betah mendengarkan ayat-ayat Allah tentang pengajian.
Kemudian kita mencari konten-konten hot-hot, konten-konten yang melalaikan, konten-konten yang berbau porno, konten-konten yang mengumbar syahwat, konten-konten yang berbau makanan, hiburan, hura-hura, maksiat. Kita cari konten-konten seperti itu, berarti kita telah menjadikan setan-setan sebagai teman. Jika setan-setan menjadi teman kita, kemudian kita keasikan melihat konten-konten yang bersifat permainan dunia, berarti kita sudah terkalahkan oleh tipu daya setan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanyalah yad'u mengajak oleh dia setan hisbahu pada tentaranya, pada partainya, kelompoknya, liyakunu agar menjadi oleh mereka min ashabis sa'ir, termasuk dari para penduduknya neraka sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafaru telah kafir oleh mereka, alladzina lahum yaitu tetap bagi mereka adzabun bermula siksa, syadidun yang sangat pedih. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka, alladzina wa amilu dan telah beramal oleh mereka as-solihati pada beberapa amal yang soleh, lahum yaitu tetap bagi mereka maghfiratun bermula ampunan, wa ajrun dan pahala kabirun yang besar. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Lalu apakah bermula orang-orang zuina yang telah dihiasi lahu baginya diaman su'u amalihi terhadap buruk amal perbuatannya. Fara'ahu hasanan, lalu dia memandang pada buruk amal perbuatannya itu hasanan pada suatu kebaikan. Padahal amal perbuatannya selama ini sangat buruk, tetapi dia merasa bahwa amal perbuatannya itu hasanan, amal perbuatan yang baik. Banyak sekali di antara kita, padahal amal-amal yang kita lakukan itu dibenci oleh Allah, tetapi setan menghiasi amal perbuatan kita itu seolah-olah indah, sehingga Allah menegaskan fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yudillu man yasha, yaitu menyesatkan oleh dia Allah man pada siapapun, yasha'u yang menghendaki oleh dia Allah, wa yahdi dan memberikan hidayah oleh dia Allah man kepada siapapun, yasha'u yang menghendaki oleh dia Allah. Allah menyesatkan siapapun orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka jangan biarkan dirimu merasa sakit hati, merasa patah hati, putus asa atas perbuatan-perbuatan manusia. Karena memang manusia itu ada yang sulit untuk diajak untuk pengajian, dan ada yang mudah untuk diajak mendengarkan ayat-ayat Allah. Innallaha alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah alimun, yaitu maha mengetahui, bima pada segala sesuatu yasna'una yang telah berbuat oleh mereka. Inilah keempat ayat yang menjadi tes psikologi kita. Jika jiwa kita merasa tenang, tentram mendengarkan ayat-ayat ini, alhamdulillah. Tetapi jika tidak, maka kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab.